Beri ketepukan yang gemuruh sekali lagi untuk Tuhan kita. Dan selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa dengan semua yang hadir di sesi yang kedua. Yang pertama kali Tuhan memberkati kita semua. Saya mau membawa kita dengan satu firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya juga di dalam minggu yang lalu ini, di mana saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Kami ngobrol-ngobrol, bercerita, dan sampailah di mana cerita kami kepada tentang bagaimana dua peristiwa yang terjadi waktu Ilya dia lari daripada Jezebel, dan satu lagi adalah di mana Samson yang kuat, gagah perkasa, tetapi dia pergi kepada satu perempuan yang akhirnya menjerat dia dan memperhambakan kehidupannya walaupun dia dipanggil Tuhan. Dan waktu dia hamba Tuhan ini menyebut nama Delilah, terdetik di dalam pikiran saya menjadi satu pokok yang saya terus pikir ini menjadi pokok khotbah saya. Karena ada something yang menarik perhatian saya, the danger of the spirit of Delilah, yang boleh memperhamba, yang mengikat orang-orang yang dikasih Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, tapi akhirnya terjerat dengan spirit of Delilah. Dan sangat menyedihkan perjalanan kehidupan Samson itu. Walaupun Tuhan mengasihi dia, Tuhan punya rancangan untuk hidup dia. Tapi akhirnya oleh karena ketidakpekaan dia, sehingga akhirnya terjerat dan hidupnya begitu-begitu sampai di ujungnya. Pagi ini saya mau membawa kita supaya belajar daripada peristiwa ini dan tidak mengulangi. Karena saya percaya dalam setiap kehidupan kita ini, Tuhan ada rancangan. Katakan semua, Tuhan ada rancangan untuk hidup saya. Katakan dengan kiri kanan Anda, Tuhan ada rancangan untuk hidupmu. Jadi Tuhan punya great planning for your life. Mari kita perhatikan, oke tidak naik sudah, yang relax sesi doa ini relax sudah. Mari kita perhatikan kisahnya yang terdapat di dalam Hakim-Hakim bab yang ke-16. Kita akan baca daripada ayat 15 sampai 21. Ini sebahagian dulu ya, hari ini saya sampaikan untuk membawa kita supaya peka ataupun beware gitu, untuk awas terhadap danger. Saya minta maaf kalau ada nama Delilah. Delilah is a good name, beautiful name, pretty girl. So no problem with that. It's just that the spirit di balik itu yang mau saya kongsikan menjadi pelajaran bagi kita. Amin, jangan takut. Okay, kalau ada yang tergerak buatkan nama dia ini because it's a beautiful name, tidak jadi masalah lah. So no offense kalau ada kebetulan yang nama Delilah. Adakah di sini Delilah? Tidak ada. Alright, mari saya ajak kita untuk memberikan perhatian baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim bab yang ke-16. Kita baca ayat 15 sampai 21. Oke, bagi tugas dengan pastor muda kita. Pastor Cyril sudah sedia? Boleh, dia sudah. Ayat 15. Hakim-Hakim 16 ayat 15. Mic test. Hakim-Hakim 16 ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengkek-rengkek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dan ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja dari kota Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ia menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Terima kasih, mari kita berdoa. Sekali lagi Bapak, kami datang kepadamu dan sedikit waktu kami mendengar isi hati Tuhan, berbicaralah kepada kami secara langsung. Berkarya Roh Kudus Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami membuka telinga rohani kami untuk mendengar dan Engkau berbicara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Samson ini dilahirkan dalam satu keluarga yang awalnya itu ibu bapaknya itu mereka tidak punya anak, dan dikatakan bahwa mamanya itu mandul dan tidak ada anak, dan mereka memang berdoa. Mereka mengharapkan Tuhan memberikan kepada mereka, dan akhirnya satu masa malaikat Tuhan turun menampakkan diri dan menyatakan bahwa dia akan mengandung dan anak dalam kandungan itu akan diurapi Tuhan dan rambutnya itu tidak akan disentuh oleh pisau cukur. Itu satu penyataan yang Tuhan sampaikan tentang anak yang akan dilahirkan. Jadi tahun seterusnya anak itu dilahirkan dan memang spesial, dan akhirnya waktu dari umur muda dengan rambut yang makin panjang tidak disentuh oleh pisau cukur, nampak kekuatan makin hari makin kuat begitu, sehingga mengalahkan singa, mengalahkan musuh yang ada. Tetapi di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia lupa satu hal, bahwa dia harus menjaga kehidupannya dan tidak mencemarkan dirinya, dan dia take for granted what God has for him. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk menghayati keadaan kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sembuh oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Dan kita pikirkan, oh now saya sudah jadi orang Kristen. Mungkin ada di antara kita pikirkan Tuhan sudah memakai kita dengan luar biasa. Dan kita lihat ada di antara kita yang mungkin ada talenta-talenta yang hebat sekali. Sepertinya tidak ada yang dapat menandingi kita, kehebatan kita, mungkin main musik, untuk singer, atau apapun pelayanan yang ada, sepertinya serba boleh begitu. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Nah, the danger comes when apabila kita tidak memberikan perhatian akan hal-hal yang boleh menghilangkan pengurapan dan juga hadirat Tuhan, ataupun yang sesuatu yang boleh menghalang Tuhan mengerjakan terus pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Ini semua bawa untuk kita perhatikan pada pagi hari ini. Sebab di hari-hari yang mendatang akan lebih banyak cabaran, tawaran yang boleh menjatuh ataupun menghambat, menghalang, dan tidak
berdampak dalam kehidupan kita jika kita tidak berhati-hati. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Samson adalah demikian. Dia adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan, tetapi dia take for granted firman Tuhan bahwa mereka tidak boleh bersatu dengan musuh. Dia memilih untuk mencari pasangan dia di kalangan mereka yang tidak bersunat, kata firman Tuhan. Dan sampai orang tuanya mengatakan, apalah kau pergi cari orang lain, tidak adakah perempuan cantik-cantik di suku kita, bangsa kita. Tapi dia tetap juga tidak, dia katakan saya mau perempuan yang di sebelah sana. Dan itu sudah melanggar perintah Tuhan yang mereka tidak boleh bersatu, bergabung, berkahwin dengan orang yang tidak sama dengan mereka. Karena orang Israel katakan orang yang bersunat. Maksudnya itu memang orang umat pilihan Tuhan. Dan Samson yang tadinya itu diurapi Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi seorang akan menjadi pemimpin yang besar, memilih untuk mencari pasangannya dari sebelah. So disitulah mula perjalanannya yang mencabar. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan satu perempuan dan akhirnya masalah timbul. Lepas itu akhirnya keluarga itu mati dan dia tidak lagi bersama dengan perempuan itu. Lagi-lagi tidak ada, he didn't learn from the lesson daripada problem itu. Mengulangi, pergi lagi. Yang kedua dia pergi cari prostitute. Daripada sebelah juga. Sundal, pelacur dalam bahasanya, kasarnya di situ. Dan oleh karena perginya di sana dia tertangkap. Dan di sana juga dia buat hal lagi. Dan lepas itu dia pergi lagi. Ini yang berjumpa dengan Delilah. Nah, Delilah ini membawa kita dalam satu kisah bagaimana hidupnya itu akhirnya di dalam perhambaan. Delilah bukan sekedar seorang wanita di dalam sejarah, di dalam Alkitab, tetapi melambangkan satu roh, katakan semua satu roh. Ataupun pengaruh yang perlahan, yang halus, dan memerangkap orang yang dipanggil, orang yang diurapi, orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia tidak menyerang secara kasar, tetapi melemahkan dari dalam. Secara tidak langsung, dengan kemanisan, kelembutan, kecantikannya, dia memerangkap Samson. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini juga, mari kita berikan perhatian dalam konteks rohani yang ingin saya bawa kita untuk perhatikan. Yang pertama yaitu roh dahlia ini. Yang dapat menawan hati, katakan menawan hati. Sekali lagi dengan semangat katakan menawan hati. Dia entice, kata orang putihnya, itu dia captivate, menarik Anda. Menarik dari mana? Nah, saya sedang berbicara tentang hal rohani pada pagi hari ini. Yang dapat menarik, entice, yang dapat menawan kita untuk membawa kita jauh daripada iman kita. Jadi pertama Delilah ini dapat memenangkan, menarik perhatian Samson ini sehingga Samson ini jatuh cinta dengan dia. Dan dia akui bahwa dia jatuh cinta, dia suka dengan dia. Dan akhirnya dia bersama dengan dia. Itu adalah sebelum kemusnahan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, especially the young people pada pagi hari ini. Beri perhatian dengan hal ini. Kalau ada yang sedang menawan hati Anda, kalau Anda ada yang sedang mau menggerek, Anda menggerek kah? Ya. Tapi dia bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Awas, katakan awas. Yang bujang, kata kiri kanan Anda, awas. Yang sudah kawin pun masih perlu awas. Ya, walaupun sudah kawin hari ini ada yang masih berani untuk menawan pasangan Anda. Setuju? Yang memahami itu. So, nah kita lihat di sini, beware of this.
Dan ada 3 poin yang ingin saya kongsikan. Dan kita lihat yang terakhirnya itu ada konsekuensi daripada Anda tidak belajar juga, tidak paham ataupun tidak sensitif juga. Akhirnya konsekuensi daripada Anda tidak belajar daripada yang sedang terjadi. Hari ini biar kiranya firman Tuhan menegur, mengingat kita. Dikatakan dalam ayat 9, saya pick beberapa poin, banyak ya poin yang boleh kita pelajari. Sesudah itu, ini sesudah Samson sudah bersama, sudah dibujuk dan dia, lenanya dia tidur di atas pangkuan si Delilah. Setelah itu dibujuknya, Samson tidur. Di mana dia tidur? Di atas pangkuan siapa? Delilah, wah cantiknya, handsome. Dia pujuk, belai, dia rambutnya panjang. Tapi sayang saya tak ada rambut, jadi mudah-mudahan saya tidak digodai. Ya, tak ada rambut pun masih digoda juga. Itu sangat bahaya. Oke, saya gurau. So, di dalam dia sudah menawan hati dia. Now, Samson sedang berada di dalam comfort zone. So tenang, wah hari ini saya dapat rasa dicintai. Dan dia tenang, kira-kira begitulah. But do you know that dia sedang memberikan diri dia di dalam satu unhealthy relationship. Katakan unhealthy relationship. Dia sedang berkompromi. Ya, kompromi mungkin kita katakan kecil, yang dianggap tidak berbahaya. This is all the temptation, this is all the trap yang akan memerangkap dia. Pesanan kita di sini adalah untuk setiap kita, anywhere, any place, anyhow, apa juga cara, be sensitive to this. If there's anything or any words yang menyebabkan ada, wah baguslah, dia puji saya, it's okay. Walaupun iman tidak sama, tetapi dia lebih sayang. Saya pergi gereja, mana ada lelaki suka saya, mana ada lelaki peduli saya, mana ada perempuan peduli saya. Tengok dari sebelah lebih bagus daripada orang Kristen. Dan kita fikir feel good. Bila you start to feel good, but you know, right? Yang intinya di situ adalah tidak sama iman, you are getting into a danger zone. So jangan tidur di tempat yang salah. Katakan jangan tidur di tempat yang salah. Semangat sedikit, 1, 2, 3. Jangan tidur di tempat yang salah. Kalau Anda belum kawin, tidurlah bersama ibu bapa. Kalau sudah kawin, tidurlah bersama istri, bersama suami. Haleluya. Right? Nah, penjelasannya adalah, kita lihat di sini bahwa apabila roh Delilah sering datang. Nah, ini akan datang kadang-kadang keselesaan kita sendiri yang berlebihan, the comfort zone that we are in, hubungan yang tidak sehat, that's how it come. Tadi saya katakan kompromi. Nah, akhirnya membuat kita selesa dan itu akan menyebabkan kita akhirnya terperangkap. Katakan terperangkap. Yang kedua, so now dia sudah memerangkap. Yang kedua, apa yang terjadi? Apabila Delilah sudah dapat menawan dia dan dia sudah selesa di situ, relationship has been built. Now, dia sedang di dalam strategi. Nah, dengar di sini. Sesungguhnya Delilah itu tidak mencintai dia. Delilah itu hanya diperalatkan oleh musuh. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang Filistin selalu berhubung dengan Delilah untuk bertanya kepada dia. Kamu tanya Samson, ya Habi kamu itu, apa rahasia kekuatan dia? They are making use of her. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang seberang kalau dia katakan dia cinta kamu, sesungguhnya bukan dia betul-betul mencintai kamu. Dia sedang diperalatkan oleh roh yang dibaliknya itu, yang mau menjatuhkan Anda di dalam iman Anda. Amin. Saudara akan hal itu. Nah, dia yang kedua, Delilah akhirnya dapat memutuskan sumber pengurapan Samson.
Disuruhnya, kita baca bersama 1, 2, 3. Disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Nah, setelah dibujuk akhirnya, awalnya itu dia tidak buka rahasia, dia tidak buka the secret of his power, of his anointing. But over time, setelah dibujuk, betulkah kamu cinta saya? Kalau kamu cinta saya, kenapa mau rahasia lagi? Ini kata-kata cinta, ya, kata-kata cinta yang selalunya terjadi. Saya ada sedikit pengalaman, tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya, haleluya. Jadi saya paham sedikit bahasa itu yang saya hampir satu ketika juga jatuh waktu saya berada di seberang. Nah, itu masalah kalau pergi seberang ada bahaya. Saya pernah saya pernah cerita dengan istri, ya, ada kan banyak cerita saya dengan dia. Ini through phone, tapi saya belum jumpa. Itu memang dari sebelah. Suara di telepon itu, wah sungguh merdu, sungguh bagus. Wah, hati sebelah dengar, wah lembut sekali rasa-rasanya. Saya pikir-pikir, wah kalau rasa benar suara bagus, suara dia sayang. Masa itu saya pikir, wah bagus kan. Saya pikir bagus. Tanpa disedari, di satu sudut yang lain sedang menjerat. But somehow, saya puji Tuhan. Saya katakan saya puji Tuhan karena saya dibesarkan daripada keluarga yang mengenal Tuhan. Adalah bibit-bibit iman itu di dalam. Masih ada ketakutan kalau betul-betul lompat ke sebelah. Nah somehow dia terus mengejar. Yang saya pikir ini puji Tuhannya itu tidak seperti Samson yang terus dilamun oleh keenakan di pangkuan. Saya sadar, this is not right. Dikala saya berusaha untuk lari, itu dia merayu. Sampai dia katakan saya sakit, dia masuk hospital. Hanya karena dia mau bersama dengan saya. Tapi dia masuk hospital, saya pun tidak tahu, karena tak jumpa juga dengan dia. Masa itulah saya bertekad untuk tidak berjumpa. Puji Tuhan, saya selamat. So that's why, jangan biar sampai kita tidur di pangkuannya. So, kita lihat apabila Anda memilih untuk membuka kehidupan Anda, sumber pengurapan itu diputuskan. Nah, lihat di sini, musuh tidak perlu membunuh Anda, cukup untuk putuskan hubungan. Ini yang poin hubungan Anda dengan Tuhan. What the devil want to do in your life is to cut your relationship dengan Tuhan. So the day you cut the relationship, the anointing will stop, dan kamu akan lihat perlindungan Tuhan tidak ada lagi di situ. That's the end of it. Dan itu sangat menyedihkan dan mengerikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu pertanyaan bagi kita semua pada pagi ini. Apa yang sedang diputuskan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini? Kita tanya diri sendiri. Roh Delila hari ini boleh coba untuk memotong disiplin doa kita. Dia boleh datang dengan cara untuk memutuskan kekudusan kehidupan kita. We say, it's okay. Saya akan lihat handphone saya lihat pornografi. It's okay, I think no problem. Nobody see me. I think I just entertain myself. Begitu saja. Do you know that over time when you continue on, tanpa Anda sedari, pikiran Anda sudah dikuasai oleh apa yang Anda lihat. Dan akhirnya itu juga dapat memerangkap Anda. Dan you see, akhirnya engkau akan masuk di dalam jerat Delilah di situ juga. So that's why pada pagi hari ini, mari kita di poin yang kedua, lihat di mana keberangkalian Delilah akan masuk dalam kehidupan kita dan memutuskan hubungan ataupun relationship kita dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda sudah mulai tidak tertarik untuk doa. Kalau hari ini Anda tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Anda tidak pikirkan, jadi Kristen biasa-biasa, it's okay lah, pokoknya saya pergi gereja. That is where you see slowly but steadily, dia sedang menguasai kehidupan Anda. So let us not be weary, untuk tetap bersemangat berdoa, katakan semangat berdoa.
membangun hubungan dengan Tuhan, dan juga firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Minggu yang lalu, Pastor Siri katakan, ya dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita mau dengar khotbah daripada yang lain. Dia katakan minggu yang lalu kan, dengar khotbah yang lain, kita enjoy mendengar. Bagus. Tapi saya mau mengajak Anda secara pribadi supaya belajar membangun hubungan, mendengar sendiri daripada Tuhan waktu Anda membaca firman Tuhan. It is different daripada Anda meminjam apa yang orang lain kongsikan. Karena Tuhan dapat memakai setiap pribadi kita. The problem with Samson juga sama. Dia bergantung dengan orang tua dia. He doesn't continue his relationship dengan Tuhan. Dia fikir dia sudah kuat, dia fikir dia sudah jadi pemimpin, dia sudah begitu diurapi. And he thought that it's okay for him to just go his way. Tapi akhirnya sumber itu diputuskan. Hari ini mari kita berikan perhatian. Karena sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, pengurapan kuasa Tuhan tidak lagi mengalir dalam kehidupan kita. Itu sangat bahaya. Dan yang seterusnya, yang ketiga. Are you still with me? Are you okay? Masih bersama? So next point. Delilah membuat kita tidak sadar Tuhan telah mundur. Sama dengan Samson, kita lihat di dalam ayat 20-nya. Tetapi tidaklah diketahuinya. He did not realize. He thought that he was still a man of God, anointed man of God. He still Samson yang sama. Tetapi dia telah membongkarkan rahasia pengurapannya, rambutnya yang tidak boleh disentuh oleh pisau cukur. Sudah dia buka rahasia sehingga rambutnya itu dipotong. Apa yang terjadi dengan dia setelah rambutnya dipotong? Samson di situ memikirkan bahwa dia masih kuat. Ini satu tragedi, katakan tragedi. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang Kristen namanya hari ini memikirkan kita masih Kristen, but if we have lost that relationship dengan Tuhan, itu satu tragedi bagi kita. Why? Kita sepertinya menjalankan ibadah-ibadah kita, but there is no power. Katakan no power. No relationship, no power. No pork. Kata yang angkat berat itu. Tapi di sini no relationship with God. Jangan relationship dengan yang lain. No relationship with God. No power. Ini yang tidak disadari oleh Samson di sini. Dia pikirkan bahwa dia masih boleh berfungsi seperti biasa, tetapi hadirat Tuhan sudah tidak ada di situ. Pertanyaan saya, do you think God still love him? God still love him? Yes, God still love him. Hari ini kalau Anda memutuskan hubungan untuk tidak setia kepada Tuhan, Tuhan masih setia dengan Anda. Just that along the way, the anointing boleh stop because of the relationship yang tidak ada. But God still love you. Itu yang menyedihkan. Kalau Anda hari ini mau melayani dan efektif dalam pelayanan, it is the relationship. Katakan relationship. Kita mungkin boleh saja training, nyanyi, vokal, main musik luar biasa, melayani luar biasa. Sepertinya jalan seperti biasa, but there is no anointing. Tidak ada impactnya dalam kehidupan kita kepada orang lain. So, Samson tidak menyadari itu. Jadi, bahaya terbesar bukan kehilangan kekuatan ototnya, tetapi kehilangan kepekaan rohaninya, kehilangan hubungan intimnya dengan Tuhan, yang mana selalu memberikan kekuatan kepada dia. Jadi pada pagi hari ini, kita boleh saja melayani, masih bercakap rohani, masih kelihatan oke. Kadang-kadang ini satu minggu ini kita ada buat ikut ceramah, ceramah psikologi ya. Apakah psikologi ini dia tahu? Saya teringat daripada dia selalu saya katakan, ayo oke. Dan daripada tanya, ayo oke ini jawaban Anda kepada saya. Oke itu boleh memberitahu 1001 diri Anda. Whether you are real okay
Atau oke Anda masih ada tanda tanya. Ini pakar psikologi, bukan saya mau pakai psikologi lah, tetapi sebelum itu dia terdetik menjadi satu istilah yang selalu pakai, are you okay? Itu dia katakan, you just tanya, are you okay? So pada pagi hari ini, rupanya kita sepertinya terus beribadah seperti itu, but somehow when that is cut, lama-kelamaan dia akan menjadi kering. So ini terjadi dalam kehidupan tanpa dia sadari, kita lihat akibatnya. Oleh karena itu, satu tegasan untuk kita. Jangan biasakan diri hidup tanpa hadirat Tuhan. 1, 2, 3 kita katakan sama. Semangat 1, 2, 3. Jangan biasakan diri hidup tanpa hadirat Tuhan. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, ini konsekuensi daripada dia terperangkap, ditawan oleh Delilah dan dia diputuskan pengurapan. Apa yang terjadi dengan dia? He doesn't have the power, he doesn't have the strength. Ini yang terjadi kepada dia. Bahwa, next slide. Konsekuensi menyatu dengan Delilah. Apabila kita memilih untuk terus membiarkan Delilah menguasai kita. Apa yang terjadi? Ini satu tragedi di dalam kehidupan Samson. Dikatakan bahwa matanya dicungkilkan, dia dibutakan, dia dibelenggu, hidupnya itu menggiring di penjara. Dia tetap umat Tuhan, tetapi yang menyedihnya hidupnya itu di dalam perhambaan. And he cannot make much progress in his life. Samson di situ yang dahulunya gagah perkasa, kini menjadi tawanan musuh. Banyak di antara kita yang dulunya dipakai oleh Tuhan luar biasa, bersemangat di dalam kehidupan kita. But because we allow the spirit of Delilah menguasai kita, akhirnya hidup kita terpenjara, hidup kita terperap begitu saja. Dan gitu-gitulah hidup kita terus. Sangat menyedihkan. Itu bukan rancangan Tuhan untuk kita. Tuhan mau supaya dari awalnya dia ada plan untuk kita. Kita mengikuti dan kita mencapai tujuannya. Ada amin. Amin. Nah sedihnya matanya dicungkilkan. Dalam arti kata dia hilang penglihatan. Yes. Bahkan orang percaya hilang visi. Dia tidak tahu arah mana seharusnya dia pergi dalam kehidupannya. Hidupnya begitu saja. Dan dikatakan dia menggiling di dalam penjara. Pusing, putar begitu saja. Hidup juga di dalam perhambaan, terikat, berputar-putar terus. Jadi hari ini mari kita ambil berat, beri perhatian kepada apa yang terjadi dengan Delilah supaya tidak terulang dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita dapat jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Apa yang bermula dengan pelukan Samson dengan Delilah berakhir dengan hidupnya dibelenggu oleh musuh, yaitu orang Filistin sendiri. Itu yang sedih di dalam kehidupannya. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ada banyak cara roh Delilah menguasai, bukan hanya perempuan saja. Di dalam kehidupan kita, apa yang membawa kita kepada comfort zone di dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kita sepertinya tidak mau betul-betul memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu juga the spirit of Delilah. Anything that pulls us away from our good relationship with God. Itu ada the spirit of Delilah menguasai kita. Jadi pada tahun ini, why we need to intensify our faith. Kita tidak mau menjadi seperti apa yang terjadi dengan Delilah, dengan Samson, kepada diri kita, kepada semua keluarga kita. We want to avoid. Kita mau menghindari itu. Amin. Jadi apa yang kita perlu intensify, katakan intensify. Intensify our faith. Next slide. Sekali lagi katakan intensify our faith. Oke, intensify iman Anda, yaitu doa Anda. Why we need to pray so that you have a strong discernment. Supaya kamu tahu bila ada tawaran daripada iblis, daripada roh-roh yang saya katakan ya istilahnya itu roh Delilah itu
engkau tahu, oh, this is not right. Anything that want to pulls you away daripada hubungan Anda dengan Tuhan, that is the spirit of Delilah. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Supaya kita ada knowledge yang lebih dalam lagi. Amin. Dan kita tahu membezakan. Dan kita mau terus taat kepada Tuhan. Katakan taat kepada Tuhan. Dan apabila kita taat itu akan terus dipercayakan. Lebih lagi Tuhan akan memakai kita. Bukan hanya stuck seperti mana yang terjadi dengan Samson tadi. So pelihara kekudusan kita. Dan kita semakin intim, akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu berbicara isi hatinya kepada kita dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan istiharkan ini sebagai doa kita. Slide tadi. Yang sebelah Tuhan bukakan mata rohani kami. 1, 2, 3. Sebelum ia dicungkilkan. Sedarkan kami sebelum engkau mengundur dari kami. Kuatkan kami untuk menolak roh Delilah yang memerangkap kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahaya roh Delilah yang mau menawan kami Tuhan. Sehingga kami jauh daripada Engkau, sehingga putus sumber hubungan pengurapan kami Tuhan. Kami doakan pada pagi hari ini mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang terjebak, yang sedang di dalam hubungan yang tidak sehat. Tuhan, kami berdoa firman-Mu pada pagi hari ini memberikan amaran kepada kami yang mengingatkan kami, beware of the spirit of Delilah. Awas terhadap roh Delilah yang sedang menawan kami, yang sedang memerangkap kami dan akhirnya akan membawa konsekuensi akibat yang akan memperhambakan kehidupan kami sehingga kami tidak dapat berjalan di dalam rancangan dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, yang sedang terjebak, yang sedang mengalami hal seperti ini Tuhan. Yang mungkin Tuhan selama perjalanan kehidupannya Tuhan dia pikir oke saja Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya hubungan Tuhan relationship in the physical way. But Lord, mungkin ada cara-cara yang lain. Iblis mau menarik anak-anakmu Tuhan jauh daripada Engkau, dari dalam hubungannya dengan Engkau. Saya putuskan, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sehingga mereka terlepas daripada cengkeram iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, ada penebusan, ada pemulihan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan, amin. Haleluya, berikan tepukan untuk Tuhan.